Hai teman-teman, balik lagi bareng saya di podcast Dokter Cinta. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang gak kalah penting dan bisa banget jadi pegangan buat kalian yang sedang mencari cinta sejati. Pernah gak sih kalian merasa bingung atau ragu terhadap karakter seorang pria yang dekat sama kalian? Kadang kita suka terjebak sama perasaan cinta, tapi ada kalanya kita perlu waspada juga, karena ternyata ada tipe-tipe pria yang sebaiknya dihindari oleh para cewek. Bukan untuk membuat kita takut mencintai, tapi lebih untuk melindungi diri kita dari risiko-risiko hubungan yang tidak sehat. Kita sering dengar bahwa cinta itu buta. Betul, cinta bisa menutup mata kita terhadap banyak hal. Tapi bukan berarti kita harus menutup mata sepenuhnya terhadap tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang tidak baik untuk masa depan kita. Nah, dalam dunia psikologi, sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa karakter atau sifat tertentu pada seorang pria bisa memengaruhi kesejahteraan emosional dan kesehatan mental pasangannya. Penelitian dari Men's Journal, yang dirilis tahun 2020 dengan judul The Patterns of Toxic Relationships, mengungkapkan bahwa hubungan yang tidak sehat seringkali berakar pada sifat-sifat buruk yang muncul di awal hubungan, tapi seringkali diabaikan karena kita merasa, ya sudah terlanjur cinta. Nah, apa aja sih tanda atau ciri-ciri pria yang sebaiknya kita hindari? Yuk, kita bahas satu-satu dengan mendalam. 1. Pria yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Salah satu tanda paling jelas yang harus diwaspadai adalah pria yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Pria seperti ini biasanya lebih fokus pada kebahagiaannya, tanpa memikirkan perasaan pasangannya. Mereka akan membuat kita merasa terabaikan karena bagi mereka, hubungan itu seakan harus berjalan sesuai keinginannya saja. Menurut penelitian di Journal of Personality tahun 2021, orang dengan sifat egois memiliki kecenderungan untuk mendominasi dan memanipulasi hubungan. Di awal, mungkin dia akan membuat kita merasa spesial, tapi seiring waktu, dia hanya akan mengambil tanpa memberikan timbal balik. Contoh kasus, bayangkan saat kamu membutuhkan dukungan emosional, mungkin saat kamu sedang punya masalah di tempat kerja atau merasa lelah. Bukannya mendengarkan atau memberi dukungan, pria ini malah akan sibuk membicarakan masalah-masalahnya sendiri, membuat kita merasa bahwa perasaan kita nggak penting. Kalau sudah seperti ini, tanda bahaya banget, ya. 2. Pria yang tidak konsisten atau berubah-ubah. Tipe pria yang kedua adalah pria yang sulit untuk tetap konsisten. Di awal hubungan mungkin dia akan menunjukkan perhatian dan kehangatan, tapi tiba-tiba dia berubah menjadi dingin dan menghilang tanpa alasan. Pria seperti ini sering membuat kita merasa bingung dan bertanya-tanya tentang kejelasan hubungan. Dalam dunia psikologi, pria seperti ini mungkin memiliki kecenderungan avoidant attachment, di mana mereka sulit untuk terikat secara emosional. Penelitian dari Men's Journal tahun 2018 dengan judul Emotional Inconsistency in Romantic Relationships menyebutkan bahwa ketidakstabilan emosional ini bisa menimbulkan perasaan tidak aman bagi pasangannya, sehingga rentan menyebabkan stres dan kecemasan. Contoh kasus, bayangkan kamu sudah membuat rencana bersama, tapi di menit-menit terakhir dia tiba-tiba membatalkan tanpa alasan yang jelas. Lalu di lain waktu, dia malah ingin menghabiskan waktu bersamamu tanpa mempertimbangkan waktu yang kamu perlukan untuk dirimu sendiri. 3. Pria yang suka merendahkan atau tidak menghargai. Tipe pria berikutnya adalah mereka yang suka merendahkan dan tidak menghargai orang lain. Mereka bisa saja menunjukkan sikap sombong, merasa dirinya paling benar, atau bahkan suka menjatuhkan orang lain, termasuk kamu sebagai pasangannya. Orang yang seperti ini bisa membuat pasangannya merasa rendah diri dan tidak berharga. Penelitian di Men's Journal berjudul The Impact of Degrading Behavior in Relationships pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perlakuan merendahkan dari pasangan adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan stres emosional dan penurunan rasa percaya diri. Contoh kasus, saat kamu bercerita tentang prestasi yang kamu capai, pria ini malah mengecilkan atau mengabaikan pencapaianmu. Alih-alih memberikan dukungan, dia malah bilang,
Cuma gitu aja, ya atau mungkin mengatakan hal-hal yang membuat kamu merasa tidak istimewa. 4. Pria yang tidak bisa mengontrol emosi atau sering marah. Pria yang sulit mengontrol emosinya atau sering marah-marah adalah tipe pria yang sebaiknya dihindari. Saat emosi sering tidak terkendali, hubungan yang sehat akan sulit tercapai karena suasana hati yang tidak stabil membuat kita merasa tidak nyaman. Penelitian di Journal of Interpersonal Relations tahun 2019 menunjukkan bahwa pasangan yang sering marah dan tidak dapat mengelola emosinya dengan baik cenderung memiliki hubungan yang tidak sehat dan penuh konflik. Contoh kasus, setiap kali terjadi perbedaan pendapat, dia langsung marah-marah atau bahkan tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Emosi yang mudah meledak seperti ini bisa jadi pertanda awal hubungan yang tidak sehat. 5. Pria yang posesif berlebihan. Nah, ini juga salah satu ciri yang perlu dihindari. Pria yang posesif berlebihan biasanya memiliki rasa cemburu yang tidak sehat dan suka mengontrol pasangan. Meskipun mungkin terlihat seperti tanda sayang, posesif berlebihan bisa berubah menjadi sifat mengendalikan yang berlebihan. Minds Journal pada tahun 2020 menulis dalam jurnal The Dangers of Excessive Jealousy in Relationships bahwa pasangan yang posesif cenderung menciptakan suasana hubungan yang penuh dengan kecemasan dan ketidakbebasan bagi pasangannya. Contoh kasus, misalnya, dia selalu ingin tahu setiap detail aktivitasmu, mulai dari siapa saja teman-temanmu hingga siapa saja yang kamu ajak ngobrol. Atau, dia selalu merasa curiga saat kamu sedang bersama teman-temanmu. Hal ini tentu akan membuat kita merasa terkekang dan tidak nyaman. 6. Tidak menghargai waktu dan usaha orang lain. Salah satu tanda pria yang harus dihindari adalah ketika dia tidak menghargai waktu dan usaha yang dilakukan oleh pasangannya. Pria tipe ini biasanya sering datang terlambat, membatalkan janji secara sepihak, atau kurang peduli terhadap usaha yang dilakukan pasangannya untuk menjaga hubungan. Misalnya, jika sang perempuan sudah berusaha untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan atau berusaha memberi kejutan kecil untuk menunjukkan perhatian, tetapi sang pria malah acuh tak acuh, itu adalah pertanda besar. Ketika pasangan tidak menghargai waktu, itu bukan hanya soal waktu yang hilang, tetapi juga tentang ketulusan yang tak dihargai. Penelitian menunjukkan bahwa dalam hubungan yang sehat, saling menghargai usaha dan waktu adalah dasar penting untuk membangun kepercayaan dan ikatan yang kuat. Minds Journal, 2019. Jika pria tidak menunjukkan rasa hormat terhadap hal ini, hubungan bisa terasa berat dan tidak seimbang. 7. Tidak punya empati dan sering meremehkan perasaan. Pria yang sulit memahami atau bahkan sering menyepelekan perasaan pasangan bisa menjadi tanda hubungan yang kurang sehat. Pria dengan sifat seperti ini biasanya tidak peduli dengan apa yang sedang dirasakan oleh pasangannya. Mereka mungkin sering memandang remeh emosi atau masalah yang dirasakan perempuan, bahkan saat ia sedang sedih atau membutuhkan dukungan. Pria yang kurang empati seringkali hanya melihat masalah dari perspektifnya sendiri dan sulit untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Menurut sebuah artikel dari Minds Journal pada 2020, empati adalah elemen penting yang membantu membangun koneksi emosional dalam hubungan. Saat seseorang tidak memiliki empati, sulit bagi pasangan untuk merasa nyaman dan aman dalam mengungkapkan perasaannya. Hubungan yang kurang empati cenderung tidak bertahan lama karena adanya ketidakpuasan emosional yang terus-menerus. Bagian penutup. Jadi, teman-teman, menjadi bijak dalam memilih pasangan adalah hal yang sangat penting. Jangan biarkan perasaan cinta membutakan kita dari kenyataan bahwa tidak semua orang cocok untuk kita, dan tidak semua orang bisa memberikan kebahagiaan yang tulus. Kita memang gak bisa memilih siapa yang hadir dalam hidup kita, tapi kita punya kendali penuh untuk memilih siapa yang layak kita perjuangkan. Ingat pepatah, lebih baik sendiri daripada bersama dengan seseorang yang tidak menghargaimu. Pada akhirnya, memiliki hubungan yang sehat dan bahagia dimulai dari memilih pasangan yang tepat.
Jangan ragu untuk memberikan waktu bagi diri sendiri untuk benar-benar mengenal seseorang sebelum memutuskan untuk serius. Cinta itu tidak terburu-buru, dan jika kita menghargai diri sendiri, kita akan menarik seseorang yang juga menghargai kita. Menutup pembahasan kita hari ini, ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Menjadi wanita yang sulit dilupakan bukan tentang mengubah diri menjadi sosok yang sempurna. Seringkali, justru kekurangan dan ketidaksempurnaan